Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3495 Jalan Dong Santiao, Kota Mojin, sebuah kedai minuman kumuh. Menyusul penampilan luar biasa Yu Xinlan, diskusi semua orang perlahan mereda. Meski King Kong menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tidak ada yang berani menantangnya. Melihat ini, Mad Dog melangkah maju, melihat sekeliling, lalu mengumumkan, seleksi malam ini telah selesai. Semua orang menghela nafas lega. Mereka memandang Ye Chong, Yu Xinlan dan Hu Qiang dengan iri. Semua orang mengira setelah tantangan sengit ini, mereka bertiga harus bisa langsung bergabung dengan tim Tuan Zhao. Namun, perkataan Mad Dog selanjutnya mengejutkan mereka bertiga dan semua orang yang hadir. Selamat untuk kalian bertiga, kalian lolos seleksi putaran pertama, kata Mad Dog. Apa? Mata Hu Qiang membelalak. Seleksi putaran pertama? Tentu saja. Ini baru seleksi putaran pertama. Suara Mad Dog agak dingin. Selanjutnya, akan ada seleksi putaran berikutnya. Lebih dari itu, Hu Qiang sedikit tidak senang. Apakah kamu pikir kamu bisa bergabung dengan tim Tuan Zhao dengan begitu mudah? Kata Mad Dog. Hu Qiang terdiam dan hanya bisa menundukkan kepalanya dengan marah. Suasana di kedai langsung memadat. Ye Chong dan Yu Xinlan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka akan ada tes diskusi. Namun, mereka berdua menganggapnya merepotkan. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, tidak terlalu sulit untuk lulus ujian Tuan Zhao. Mad Dog melanjutkan, semuanya, tidak sembarang orang bisa bergabung dengan tim Tuan Zhao. Babak pertama hanya untuk menguji kekuatan dasar Anda. Babak kedua akan menjadi ujian yang lebih berat. Apa putaran kedua? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Mad Dog tersenyum sedikit, lalu mengeluarkan 3 peta perkamen indah dari tangannya dan menyerahkannya masing-masing kepada Ye Chong, Yu Xinlan dan Hu Qiang. Setiap peta ditandai dengan lokasi misterius yang sama, di mana kunci tim Tuan Zhao, kartu identitas, disembunyikan. Pilihan kedua sangat sederhana. Suara Mad Dog bergema di kedai minuman, dan matanya menyapu ketiga orang itu satu persatu. Setelah jeda, dia melanjutkan, peta ini akan memandu Anda ke tempat yang sama, di mana terdapat 2 kartu identitas yang disembunyikan. Peta tersebut akan menentukan siapa yang akhirnya dapat bergabung dengan tim Tuan Zhao. Ye Chong mengambil peta itu, matanya dengan cepat melewati garis dan simbol yang rumit, dan dia sudah memikirkan bagaimana menuju ke sana. Yu Xinlan juga mempelajari peta itu dengan cermat, dan matanya tampak bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Hu Qiang mengambil peta itu dengan senyum licik di wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan diam-diam menatap Ye Chong. Dalam pikirannya, dia sudah mulai merencanakan bagaimana secara diam-diam menimbulkan masalah dalam seleksi ini untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan salah satu kartu identitas yang berharga. Yang terbaik adalah membunuh pria menyebalkan Ye Chong ini. Mad Dog melanjutkan, hanya ada 2 orang yang hilang dari tim Tuan Zhao, jadi hanya ada 2 kartu identitas. Siapa yang bisa mendapatkannya tergantung pada kemampuan Anda. Saat Mad Dog selesai berbicara, suasana di kedai menjadi lebih mencekam. Semua orang membicarakannya,
tampaknya tidak mudah untuk bergabung dengan tim Tuan Zhao. Ye Chong dan Yu Xinlan saling memandang. Yu Xinlan berkedip dan tersenyum. Dia tahu bahwa dengan Ye Chong di sini, dia pasti akan mendapatkan kartu identitas. Adapun Hu Qiang, ada kilatan mengerikan di matanya. Dia sudah menyusun beberapa rencana di benaknya, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Ye Chong pada saat kritis. Mad Dog melanjutkan, seleksi putaran kedua akan dimulai dari sekarang, dan besok malam, mereka yang telah menerima kartu identitasnya akan menemui Anda di sini. Setelah mengumumkan peraturannya, Mad Dog membawa King Kong dan meninggalkan kedai. Pada saat ini, Hu Qiang sedang membuat perhitungan cepat dalam pikirannya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak sebaik Ye Chong dalam hal kekuatan, tapi ini adalah Mo Jincheng, kampung halamannya, dan dia harus membuat Ye Chong mati. Terlebih lagi, dalam hal sumber daya keuangan, dia yakin tidak ada yang bisa mengungguli dia di Taching Jinheng. Segera, sebuah trik terbentuk di benaknya. Hu Qiang mencibir dan berkata, "Nak, karena kita punya waktu sekarang, mari lanjutkan topik sebelumnya dan pergi ke Jalan Dong Tiao untuk melihat apakah kamu kaya." Hu Qiang menyarankan, dengan sedikit nada provokasi. Ye Chong sudah lama mendengar tentang Jalan Dong Tiao ini. Jalan Dong Tiao, terutama jalan ketiga di antaranya, disebut Jalan Dong San Tiao. Jalan Dong San Tiao, pasar barang antik paling terkenal di Mo Jincheng, hanya buka saat malam tiba. Ini adalah tempat misterius dan makmur di kota. Ada berbagai macam barang antik langka berkumpul di sana, dan ini juga merupakan medan pertempuran untuk kekuatan finansial. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi bersemangat. Ye Chong dan Yu Xinlan terlalu malas untuk memperhatikan Hu Qiang. Namun, setelah memikirkannya, saya punya banyak waktu sekarang dan saya tidak sedang terburu-buru, jadi sebaiknya saya pergi ke Jalan Dong Tiao untuk melihat-lihat. Yang mengejutkan semua orang, Ye Chong hanya tersenyum dan setuju tanpa ragu. Semua orang terkejut. Mereka mengira Ye Chong akan mundur karena ketakutan. Bagaimanapun, keluarga Hu adalah orang terkaya di kota Mojin. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga Hu dalam hal keuangan sumber daya. Tanpa diduga, Ye Chong menerima tantangan itu. Yu Xinlan menatap Ye Chong, sedikit rasa malu muncul di matanya. Dia tidak khawatir Ye Chong akan kalah. Ketika Hu Qiang melihat Ye Chong setuju, diam-diam dia bangga. Dia percaya bahwa di Jalan Dong San Tiao, dia dapat dengan mudah membanjiri Ye Chong dengan uang dan membiarkan semua orang melihat siapa yang benar-benar hebat. Saat malam semakin larut, kelompok itu berbaris menuju Jalan Dong San Tiao. Kota Mojin tidak besar, dan mereka tiba di sini dengan cepat. Di belakang mereka ada sekelompok besar orang yang ingin menyaksikan keseruan tersebut. Jalan Dong San Tiao, yang terjepit di antara dua tembok tinggi, tidak mencolok. Lentera di kedua sisi jalan berangsur-angsur menyala, dan terdapat berbagai kios di kedua sisi. Kios-kios tersebut dipenuhi dengan beragam harta karun yang mempesona, mulai dari porselen kuno hingga permata langka, dari kaligrafi dan lukisan terkenal hingga instrumen magis legendaris. Kota emas ini memang layak diterima, pikir Ye Chong, ada banyak hal di dalamnya yang bahkan belum pernah dilihatnya. Selain itu,
Ye Chong dapat melihat bahwa semua ini nyata, dan beberapa di antaranya memiliki bau yang tidak sedap. Saat Ye Chong sedang melihat kios-kios ini, Hu Qiang di sebelahnya mencibir. Ketika Hu Qiang melihat Ye Chong menunjukkan ketertarikan yang besar pada kios-kios di sekitarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Apakah ini sangat mengejutkanmu? Kamu benar-benar orang udik. Kamu belum pernah melihat dunia. Ye Chong mengabaikan ejekan Hu Qiang. Dia terus mengamati kios-kios di sekitarnya, mencari harta karun nyata yang mungkin tersembunyi di bawah penampilan biasa. Ketika Hu Qiang melihat Ye Chong tidak bereaksi, dia merasa lebih bangga. Kalian, jika kalian ingin ikut, ikutlah denganku dan biarkan kalian melihat betapa berharganya harta karun itu. Kemudian, dia memimpin dan berjalan di depan, dan semua orang mengikuti. Ye Chong dan Yu Xinlan juga mengikuti. Bagaimanapun, Hu Qiang adalah penduduk lokal dan tahu sedikit tentang tempat ini. Hu Qiang memimpin semua orang menuju sebuah toko kecil yang tampaknya kumuh di tengah jalan Dongsan Tiao. Ini adalah toko barang antik kecil dengan tampilan yang biasa-biasa saja. Pintu kayunya lusuh dan sepertinya bisa lepas kapan saja. Setelah masuk, tercium bau apek di dalam toko. Seorang petugas berdiri dalam bayang-bayang dan bahkan tidak mengangkat kepalanya saat melihat orang datang. Setelah Hu Qiang masuk, dia tidak berhenti, tapi berjalan lurus ke depan. Ketika semua orang mengikuti Hu Qiang, mereka berjalan melalui koridor gelap dan kemudian menaiki tangga ke bawah tanah. Ketika semua orang datang ke bawah tanah, pemandangan di depan mereka langsung membuat mereka tercengang karena terkejut. Bab 3496 lelang bawah tanah. Ternyata di bawah toko yang tidak mencolok ini, sebenarnya sedang terjadi lelang besar-besaran. Di lantai bawah tanah, pemandangan menakjubkan mulai terlihat. Tempat pelelangan ramai dengan orang dan dekorasinya sangat mewah. Di langit-langit yang tinggi, lampu kristal besar memancarkan cahaya terang, menerangi seluruh tempat. Dindingnya bertatahkan mural berbingkai emas, dan lantainya dilapisi karpet bersulam benang emas. Anda bisa merasakan aura kebangsawanan di setiap langkah yang Anda ambil. Tempat tersebut dipenuhi orang-orang, semuanya mengenakan kostum cantik. Mereka berdiri atau duduk, mengobrol dan tertawa satu demi satu. Meja lelang terletak di tengah-tengah tempat tersebut, dengan berbagai harta karun langka ditempatkan di atasnya, yang masing-masing memancarkan cahaya yang memikat. Begitu Hu Qiang memasuki tempat tersebut, dia langsung menjadi fokus perhatian semua orang. Staf lelang maju satu demi satu dan menyapanya dengan hormat. Tuan Hu, selamat datang di kehadiran Anda. Hu Qiang memandang Ye Chong dengan sangat bangga, dan kemudian pada Yu Xinlan, seolah dia ingin memberitahu Yu Xinlan bahwa dia adalah raja di sini. Yu Xinlan mengabaikan Hu Qiang sama sekali dan mengikuti Ye Chong dengan cermat. Ye Chong melihat sekeliling dan tidak bisa tidak mengagumi. Barang yang dilelang di sini memang luar biasa, jauh lebih jarang daripada yang terlihat di luar sekarang. Hu Qiang dengan bangga berkata kepada Ye Chong, "Wah, ini adalah kandang sebenarnya malam ini. Kios-kios di luar itu hanyalah gadget." Dia memandang Ye Chong dengan provokatif. "Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Kami akan melelang barang-barang terbaik dan memberikannya kepada wanita cantik." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yu Xinlan lagi. "Cantik,
saya akan memberitahu Anda siapa orang kaya sebenarnya, dan Anda akan menemukan bahwa Anda salah melihatnya. Yu Xinlan mendengus, tidak bisa berkata-kata karena ketidaktahuan Hu Qiang. Ye Chong hanya mengangguk dengan acuh tak acuh. Semua orang di sekitar mereka menjadi bersemangat saat mendengar percakapan mereka. Mereka tahu bahwa lelang malam ini akan menjadi lebih seru karena kedatangan Hu Qiang. Saat dia berbicara, banyak hal baru yang dibicarakan. Ada sepotong batu giok putih di depan tuan rumah. Dia memperkenalkan dengan lantang, para tamu yang terhormat, ini adalah batu giok yang dikenakan oleh seorang ratu bernama Mi. Dikatakan memiliki spiritualitas. Harga awalnya adalah 5 juta. Caoku, itu barang yang berharga, saya tahu. Ini barang baru. Ini bocor dari Tuan Zhao beberapa hari yang lalu. 5 juta 1 juta, 5 juta 300 ribu, 5,5 juta, beberapa orang mulai menawar terus-menerus. Sampai Hu Qiang berkata, 6 juta, beberapa penawar yang awalnya mengajukan penawaran tutup mulut ketika mereka melihat Hu Qiang membuka mulutnya. Status Hu Qiang di sini dapat dilihat dari reaksi semua orang. Hu Qiang sangat puas dengan reaksi semua orang dan memandang Ye Chong dan Yu Xinlan dengan bangga. 7 juta, Ye Chong juga berkata. Semua orang memandang Ye Chong dengan heran. Di luar dugaan, masih ada orang yang berani menawar dengan Hu Qiang, itu benar-benar meminta kematian. Benar saja, Hu Qiang berteriak keras, 10 juta. Suasana di tempat tersebut langsung menjadi heboh. Dia memang anak hilang dari keluarga Hu. 15 juta, Ye Chong berbicara lagi. Semua orang memandang Ye Chong dengan lebih terkejut. Mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan sangat bingung. Siapa anak ini? Entahlah. Aku belum pernah melihatnya. Tapi sepertinya dia tidak ingin kaya. Saya kira saya punya modal untuk menawar dengan Hu Qiang, tapi saya tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Semua orang mendiskusikannya. Hu Qiang mendengus dingin, merasa tidak senang karena Ye Chong berani membandingkan harga dengannya. 20 juta, kata Hu Qiang langsung. Harganya melonjak dari 10 juta menjadi 20 juta. Bahkan tuan rumah pun tertegun selama beberapa detik. Kemudian dia menyadari, 20 juta sekali. Adakah yang lebih mahal dari Tuan Hu? 20 juta 2 kali. Tuan rumah menunggu beberapa detik, dan banyak orang memandang Ye Chong. Namun, Ye Chong tidak terus menaikkan harga. 20 juta 3 kali, kesepakatan selesai, selamat kepada Tuan Hu. Semua orang bertepuk tangan dan memandang Hu Qiang dengan iri. Hu Qiang memandang Ye Chong dengan bangga dan mencibir, "Nak, kekuatanmu hanya ini. Bertarunglah denganku. Kamu pikir kamu ini siapa?" Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Hu Qiang mengambil batu giok itu dan menyerahkannya kepada Yu Xinlan. "Cantik, sudah kubilang, ini hadiah yang kusiapkan untukmu," kata Hu Qiang. Suaranya penuh kepuasan dan penghinaan terhadap Ye Chong. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua takjub. 20 juta batu giok diberikan segera setelah diambil, dan sepertinya dia bahkan tidak mengetahui nama orang lain. Ini adalah masalah besar sehingga dia layak menjadi anak paling hilang di Taching Jinheng. Yu Xinlan tidak menginginkannya. Ye Chong lalu berkata perlahan, "Giok ini palsu.
Maukah kamu memberikannya sebagai hadiah? Kata-kata itu menimbulkan kegemparan, dan semua orang tercengang. Wajah Hu Qiang langsung berubah jelek. Dia memelototi Ye Chong. Wah, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Saya pikir kamu mengatakan itu dengan sengaja. Kamu ingin menyelamatkan muka. Bukti apa yang kamu miliki? Ye Chong tersenyum dan berkata, saya bisa melihatnya. Jika Anda mengatakan itu palsu, tentu saja itu palsu. Ini juga alasan mengapa Ye Chong tidak memotret batu giok ini, karena itu palsu. Hu Qiang mencibir, Ye Chong, kamu sedang mencari masalah. Ini adalah sesuatu yang dikirim oleh Tuan Zhao. Bagaimana bisa itu palsu? Staf lelang juga menjawab, ya, Tuan ini, Anda harus berbicara secara bertanggung jawab. Ini adalah koleksi Tuan Zhao. Apakah Anda salah membacanya? Meskipun dia berbicara dengan sopan, beberapa pengawal dari pelelangan sudah mengepung Ye Chong. Semua orang juga mulai menuduh Ye Chong, berpikir bahwa dia membuat masalah secara tidak masuk akal. Hu Qiang bahkan menyombongkan diri atas kemalangannya dan berkata, Nak, menurutku kamu iri karena kalah. Kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Itu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Ye Chong mengangkat bahu, jika kamu tidak percaya, hancurkan saja. Jika bagian dalamnya berwarna putih bersih, itu asli. Jika bagian dalamnya berwarna kuning, itu palsu. Siapa di antara mereka yang menyentuh kota emas yang tidak tahu apa-apa tentang barang antik? Ye Chong benar. Tetapi jika itu pecah berkeping-keping, bahkan jika itu benar, batu giok itu akan hancur. Mereka semua melihatnya melalui penampilan dan tidak melihat ada masalah dengan batu giok itu. Sekarang mereka tentu saja tidak mempercayai kebohongan orang luar. Hu Qiang mencibir, apakah kamu gila? Saya pikir kamu memiliki masalah otak. Haha, kamu tidak boleh kalah, bukan? Ye Chong tetap tenang dalam menghadapi keraguan semua orang, terserah. Yu Xinlan berdiri di samping. Dia menatap Ye Chong dan kemudian batu giok di tangan Hu Qiang. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, karena Tuan Hu berkata dia akan memberikannya kepadaku, biarkan aku yang memutuskan. Dengan mengatakan itu, Yu Xinlan mengambil batu giok itu dan melemparkannya ke tanah. Awalnya, batu giok itu sangat keras. Tetapi Yu Xinlan bukanlah manusia, jadi dia mendengar batu giok itu jatuh ke tanah dengan suara retakan yang tajam. Semua orang tersentak, menahan napas, dan berkumpul. Kemudian, tekstur kuning terlihat di dalam batu giok, yang benar-benar berbeda dari bagian luar yang putih bersih. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa batu giok senilai 20 juta ini sebenarnya palsu. Wajah Hu Qiang menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Ternyata itu benar-benar palsu. Tuan Hu, apakah Anda yakin ingin memberikannya kepada saya? Kata Yu Xinlan sambil tersenyum. Bersambung.